adik-adik, selamat datang di ibadah IHMPA hari ini 26 September 2021. Nah, sebelum kita memulai ibadah PA pada pagi hari ini, semuanya mari mempersiapkan Alkitab, persembahan, dan juga hati adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, semuanya selamat beribadah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah PA kita pada pagi hari ini, kakak persilahkan untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Kami bisa bangun pada pagi hari ini. Tuhan telah lindungi kami pada malam hari kami dalam istirahat kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih kami bisa berkumpul di sini untuk mengikuti Pelkat PA. Tuhan tolong kiranya berkati supaya kami bisa mengikuti ibadah PA ini dengan baik. Tuhan juga kiranya berkati pelayan kami yang memberikan firman kepada kami. Tuhan tolong sertai supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah.
pendengar, ketemu lagi sama kakak Dimpa hari ini. Kita mau belajar dari firman Tuhan, namun sebelumnya kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan pimpin sertai kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa fokus untuk belajar dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini dari Ulangan, dari kitab Ulangan, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kakak ulang ya. Dari kitab Ulangan, pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai dengan 13. Kita sama-sama baca ya, kakak baca dari rumah dan adik-adik juga baca dari rumah masing-masing. Di bawah judul, Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah. Mulai dari ayat yang pertama. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan-ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu, ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu didengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan dia akan beritahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab adik-adik. Nah adik-adik, yang kita baca tadi adalah kisah tentang Nabi Musa. Nabi Musa menceritakan kembali kepada bangsa Israel, ayo bangsa Israel sini kumpul. Aku mau ingatkan kamu lagi apa yang Tuhan perintahkan. Dan itu harus kamu lakukan dengan setia. Nah, di situ tadi ada kalimat 2 loh batu. Kakak mau kasih lihat ke adik-adik. 2 loh batu. Ya, kira-kira seperti ini bentuknya adik-adik. Isinya adalah ke-10 perintah Tuhan atau 10 hukum Taurat yang bangsa Israel harus lakukan. Nah, 10 hukum Taurat ini sudah Tuhan Yesus genapi. Kakak punya ini.
Ini adalah tanda salib. Tuhan Yesus ajarkan kita untuk mengasihi Allah ini dan juga mengasihi sesama manusia. Itu ya. Jadi itu yang diajarkan kepada kita. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan itu harus kita lakukan setiap hari dimanapun kita berada. Nah, terus kalau di masa pandemi ini kita harus gimana dong? Nah, adik-adik, dari yang kita baca tadi, Tuhan mau untuk kita lakukan, kita harus jadi anak yang mandiri di dalam Tuhan. Jadi, selain kita harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan juga rajin ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak, ada lagi nih yang Tuhan mau menjadi anak yang mandiri. Nah, caranya gimana ya adik-adik? Nih, kakak kasih contoh menjadi anak-anak yang mandiri dalam Tuhan. Mandi sendiri, sikat gigi sendiri, pakai baju sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, mencuci peralatan makan sendiri, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita lakukan sendiri adik-adik. Mulai dari adik-adik yang di kelas TK atau di Taman Indria, kita sudah bisa, ayo sikat gigi sendiri, ayo mandi sendiri, sudah bisa. Karena dengan begitu kita mau jadi anak-anak Tuhan yang mandiri, kita mau lakukan firman Tuhan. Nah, tapi adik-adik kakak kasih catatan ya, kalau adik-adik berkegiatan yang menggunakan alat-alat benda-benda tajam, senjata yang tajam seperti gunting atau pisau, tetap harus minta bantuan kepada orang-orang yang dewasa adik-adik. Minta tolong ke papa, ke mama, ke om, tante, ke kakak. Kalau kakak kalian sudah dewasa, minta tolong ke mereka ya. Nah, adik-adik, sekarang kita masih ada di masa pandemi. Adik-adik juga dan kakak juga tidak boleh lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Nah, itu dia adik-adik yang mau kita pelajari hari ini. Menjadi anak yang mandiri di dalam Tuhan. Kenapa kita harus jadi anak yang mandiri di dalam Tuhan? Karena dengan menjadi anak yang mandiri di dalam Tuhan, berarti kita mengasihi diri sendiri, kita mengasihi orang lain, dan terlebih lagi, kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Yuk, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bersama-sama kita bilang, aku mau jadi anak yang mandiri dalam Tuhan. Kita ulang 3 kali ya. 1, 2, 3. Aku mau jadi anak yang mandiri dalam Tuhan. Sekali lagi. Aku mau jadi anak yang mandiri dalam Tuhan. Sekali lagi. Aku mau jadi anak yang mandiri di dalam Tuhan. Yeay, adik-adik pinter. Ya adik-adik, itu pelajaran kita hari ini. Jadi, tetap semangat ya untuk menjadi anak yang mandiri dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati adik-adik sekalian. Nah adik-adik, sekarang ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan ajarkan kami untuk kami boleh menjadi anak yang mandiri di dalam Tuhan. Karena dengan menjadi anak yang mandiri di dalam Tuhan, kami melakukan perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami melakukannya setiap hari dimanapun kami berada. Tolong kami untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita.
Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa syafaat Tuhan. Berkatilah orang-orang sakit Tuhan, terutama sakit COVID Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan yang dirawat di rumah sakit oleh perawat dan dokter Tuhan. Dan berilah mereka kesembuhan, dan juga para perawat dan dokter yang merawat mereka Tuhan. Tuhan bisa memberi energi ekstra dan obat-obatan yang mereka beri Tuhan kepada mereka, dan bisa beraktivitas dengan normal lagi Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit juga, yang demam maupun flu Tuhan. Berkatilah orang-orang yang sakit bisa sembuh dari penyakitnya, dan obat-obatan mereka yang juga mereka minum Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah, selalu Tuhan jaga, dan selalu Tuhan berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Dan juga Bapak Jokowi dan wakil serta pemerintahannya Tuhan. Berilah mereka panjang umur dan sehat selalu, serta keluarga dan pekerjaannya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja Marturia. Berkatilah gereja kami dan jagalah gereja kami Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah kakak-kakak layan kami Tuhan. Berikanlah mereka juga kesehatan dan umur panjang Tuhan, serta keluarga mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk virus COVID ini Tuhan. Berkatilah virus ini segera usai, dan kami semua bisa beraktivitas dengan normal Tuhan. Dan juga kami bisa pergi ke gereja seperti dulu Tuhan. Dan juga Tuhan, sekarang kami mau berdoa yang sudah diajarkan oleh Engkau. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sudah saatnya nih kita memberikan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat. Ya Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur kami yang kami bawakan kepadamu, supaya persembahan kami ini dapat dipergunakan di dalam pelayanan Tuhan di gereja kami ini, dan juga dapat menjadi berkat bagi kami semua di sini. Berkatilah saya dan teman-teman saya di gereja Marturia ini, dan semua kakak layan PA kami dan pengurus PA kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian dan selamat hari Minggu. Saat ini kakak kami menyampaikan warta singkat berangkat PA Minggu 26 September 2021. Yang pertama adalah ucapan terima kasih. Kami pengurus dan plan Pelkat PAGP Bimaturia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diakan Resdi Sapulete yang telah melayani pemberitaan firman di dalam IMPA pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak beserta dengan keluarga. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Kakak Hari Hasibuan yang telah menjadi pelayan liturgos di dalam IPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Ariel beserta dengan keluarga. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada adik Dadelia dan adik Gwen yang telah menjadi pendoa di dalam IPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan adik-adik sekalian. Yang kedua adalah ucapan selamat ulang tahun. Kami, pengurus dan pelayan PA GPIB Marturia, mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada adik klien yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu adik Diandra Sapulete. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan adik Diandra beserta dengan keluarga. Selanjutnya, kami, pengurus dan pelayan PA GPIB Marturia, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada adik-adik klien dan mama papa di rumah serta seluruh donatur yang telah mendukung kegiatan acara HUT perayaan LKPA GPIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik, mama papa, dan oma opa maupun donatur. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ringkasan warta singkat LKPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Salam sehat. Nah, adik-adik, tidak berasa nih kita udah ada di ujung ibadah. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 359, Sudah Waktunya. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya untuk memperlakukan firman Tuhan yang tadi kita dengar di kehidupan sehari-hari kita. Dan jangan lupa juga untuk datang lagi IHMPA pada minggu depan. Dadah adik-adik.